Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Nabi melanjutkan wa'lam dan ketahuilah annama akhta'aka. Apa-apa yang telah berbuat salah atas dirimu, falam yasil ilaika, maka tidak akan sampai kepadamu. Lam yakun, tidak ada, muqaddaron alaika, tidak ditentukan atas dirimu, liyusibaka, untuk menimpa kepada dirimu, likaunihi ghaira muqaddarin laka, karena tidak ditentukan untukmu. Jadi gini, kesalahan yang kita laksanakan itu belum tentu itu menyebabkan musibah sama kita. Semenjak itu belum ditentukan sama Allah. Ini maknanya hadis ini gini, bukan berarti kita orang ini tidak apa-apa meskipun maksiat, bukan. Artinya gini, jangan pernah putus asa meskipun kita telah berbuat kesalahan. Karena bisa jadi dari kesalahan itu kita belajar jadi baiknya nanti. Nah, gitulah. Bukan diartikan, oh berarti kesalahan kita ini kalau kita tertimpa sesuatu belum tentu karena kesalahan itu. Bukan. Berarti kita orang maksiat tidak ada masalah. Tambah salah. Bukan itu. Kalau kita berbuat salah dan pasti berbuat salah, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Karena belum tentu. Terkadang kita berbuat salah, tidak kena musibah. Justru dari situ kita belajar dari orang baik nanti. Itu maksudnya hadis ini. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dibalik saja ini. Apa-apa yang menimpa kepada dirimu tidak akan karena sebab, tidak ada karena sebab kesalahanmu. Ya kan? Wa ma asabaka ay minal muqaddarati alaik, yang ditentukan atas dirimu. Lam yakun, tidak akan ada, muqaddarun ala ghairika, tidak akan terjadi kepada orang lain. Liyukhti'aka, karena kesalahanmu. Belum tentu musibah itu karena kesalahanmu. Bagaimana mensikapi hadis ini? Karena musibah itu secara dohir bisa macam-macam. Bisa itu pengangkatan derajat, bisa itu teguran, bisa itu dosa yang diberikan sebelum neraka. Kalau untuk orang yang pilihannya Allah, yang pertama ini, musibahnya itu yang tidak mencocoki sama hawa nafsunya itu, untuk pengangkatan derajat ketika dia sabar. Bisa peringatan, kalau apa? Orang iman. Sehingga orang iman itu bukan seperti pemulung. Bukan seperti orang yang dikatakan tunawisma. Tahu tunawisma ya? Tidak punya rumah, tidak punya ini. Hidupnya bebas. Siapa yang ngatur dia? Tidak ada. Pokoknya ditangkap oleh pemerintah Satpol PP. Suno tok. Musuh di situ Satpol PP. Wes, urusan untuk ente kok pakainya kurang tepat ini, ke masjid pakai pakaian putih ya, kok ngurusi itu, makan aja sulit kok. Orang iman tidak digitukan sama Allah. Orang iman ini masuk yang kedua, kalau dia terkena sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsunya, itu teguran. Oh, ayo yang biasa ke masjid, tadi Jumat pagi tidak ke masjid. Contoh. Kalau di sinetron kan ngono, karena bila bersamaan dengan nama itu tidak sengaja, kan gitu. Senin ke masjid, Selasa ke masjid, Rebo ke masjid, Kamis ke masjid, Jumat tak ke masjid. Akhirnya memang sepi tuh kuni. Teguran dari Allah. Paham ini ya? Iya. Contoh. Kau nggak bisa contoh. Nggak contoh itu. Yang ketiga ini yang bahaya. Ini persekot ini.
Sebelum terkena musibah yang paling besar yaitu nerakanya Allah, na'udzubillah, diberikan kepada siapa? Orang yang memang ditentukan dia ini untuk masuk neraka, na'udzubillah. Nah, kita orang kan nggak tahu. Sesuatu yang tidak mencocoki sama kita ini apa ya? Maksud kita katakan kita diuji. Kita diuji itu orang-orang pilihannya Allah. Atau misalnya, oh ini anak ditegur sama Allah. Mungkin. Atau bisa juga, na'udzubillah, jangan-jangan bersekot. Intinya, dari semua pemikiran tiga itu, segala sesuatu yang menimpa kepada kita, yang tidak mencocoki dengan hawa nafsu kita, itu bukan murni karena kesalahan, tapi karena takdirnya Allah. Ini ngomong takdir sekarang ini. Kalau ditakdirkan sama Allah, ya enggak. Misalnya delok wong sing ndak sembayang, ndak ulah apa-apa, sing nyembah selain Allah, mek bondo patung ngene-ngene tok, tukune rame. Kemudian kita katakan itu rahmatnya Allah, bukan, dilupakan sama Allah. Itu loh. Kenapa ya kok gini? Kita orang kok gini ya, kita orang gitu. Ini, ente ditentukan sama Allah masih seperti ini. Dia ditentukan seperti itu masih sama Allah. Bukan karena ente ini, bukan karena itu, bukan. Kalau memang ada orang yang akan diharamkan untuk mendapatkan makanannya Allah, minumannya Allah, air diharamkan misalnya, maka yang pertama kali diharamkan orang yang tidak sujud sama Allah. Tapi bukan itu masalahnya. Kadang diberikan sama Allah, meskipun tidak sujud, bukan rahmat loh ya. Ini melupakan, na'udzubillah. Itu. Ini ngomong takdir, Pak. Ngomong takdir. La yusibu al-insana, tidak akan menimpa kepada seorang manusia illa ma guddirlahu au alaihi. Ya, guddirlahu au alaihi. Kecuali apa? Ditakdirkan memang mencocoki hawa nafsu atau ditakdirkan tidak mencocoki hawa nafsu. Itu. Kecuali apa? Ya takdir ini. Ma guddirlahu au alaihi. Ini kalimatnya di sini nih. Ma guddirlahu au alaih. Itu. Kalau guddirlahu berarti bagus. Kalau guddiru alaih berarti itu persekot. Sebelum mendapatkan na'udzubillah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, dan itu katanya pemberi syarah, li'annal mukaddarati sihamun faibatun wujihat minal azali. Karena sesungguhnya segala ketentuan-ketentuan Allah, oh ini, oh itu bagaikan sihamun, bagaikan satu busur panah yang faibatun, yang sudah terarahkan, wujihat diarahkan minal azali, dari dulu. Dari zaman sebelum kita, jauh dilahirkan, belum dilahirkan. Di alam azali. Itu. Kalau sudah ditentukan sama Allah, fala budda antaqa'a mawaqi'uha. Harus terjadi kalau Allah menentukan. Lek bosok gampangane iki lho. Lek wis wong ditakdir sugi, hatta menengene tok, hatta ndik ngarepe omahe, ndik teras lungguh tok. Yo teko wong. Ayo. Tapi takdir seret, hatta ini gunakan promosi sampai ndak karu-karuan, ndak iso. Itu. Nah, cuma masalahnya gini. Kita ndak bisa pasrah sekarang. Bukan pasrah gini ya, wis apa jenok, bukan. Usaha dulu baru pasrah. Kenapa kok kita perlu usaha? Satu, karena kita hidup di dunia. Untuk usaha. Yang kedua, kita ndak tahu ketentuan kita kemana. Allah ngasih akal, Allah ngasih kemampuan berpikir, oh caranya gini, oh caranya gitu. Setelah cara itu dilaksanakan, tawakal sama Allah. Dorong usaha, tawakal, ya jebol. Ya tidak bisa. Ngerti ini? Rawa al-Imam Ahmad annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli haqqin haqiqatun wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu
wa ma akhta'ahu lam yakul liyusibahu. Imam Ahmad meriwayatkan di sini. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli haqqin haqiqatun. Setiap segala sesuatu kebenaran itu ada hakikatnya. Setiap segala bentuk kebenaran itu ada hakikatnya. Terus wa ma balagha 'abdun haqiqatal imani. Seorang hamba tidak akan pernah sampai kepada hakikatnya iman. Seorang hamba tidak akan sampai kepada intisarinya iman. Hatta sampai kecuali ya'lama, dia mengetahui annama asabahu, sesungguhnya apa-apa yang menimpa dirinya yang tidak cocok dengan hawa nafsunya, lam yakun liyukhti'ahu, bukan karena untuk kesalahannya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Apa-apa yang dia berbuat salah, mungkin tidak ada sesuatu yang akan menimpa sama dirinya. Artinya apa? Seorang hamba tidak akan sampai pada hakikat iman kecuali dia tahu segala hal yang terjadi atas dirinya kehendak Allah. La fulan, enggak, kehendak Allah. Sampai misal orang kerja, nasallallahu alaihi wasallam, kerja kok ditipu? Kerja, enggak ngambil riba, ngeluarkan zakatnya ini, kok masih ditipu sama orang? Ketentuan Allah. Ujian. Kemudian apa? Enggak nyalahkan. Apa? Ini kesalahan anak ini. Mungkin anak ini kurang setelah anak bayar zakat, mungkin sodakohnya yang sunnah belum ini. Hakikat imannya. Urusan nanti mau diselesaikan, ditagih, tidak ada masalah. Tapi yang pertama kali, tidak nyalahkan apapun. Ini ketentuan Allah. Mari. Wong loro, sakit, batuk. Daunan dokter tak? Usaha. Terus, mungkin ini ketentuannya Allah. Ada benang hati. La iko, wala iki, tidak was-was. Tidak was-was. Itu. Soro iki. Hakikat iman itu semen soroi. Ini ketentuan Allah ini. Ketentuannya Allah. Ada satu orang alim. Allah. Semoga dijaga ya. Dia itu punya satu anak yang kalau bahasanya kita orang itu anaknya itu ya bukan anak nakal, bukan. Ya wis normal kayak itu. Cuma waktu itu sekolah SMA gitu loh. Jadi ada yang beberapa hal yang kurang cocok gitu loh. Jadi sering nanti kayak marah sama anaknya. Yo minal ayam, si orang tadi itu abahnya ini pulang dari masjid, ada khobar. Nasallahu alaihi wasallam. Anaknya kecelakaan meninggal. Pulang ke rumah, beritahu sama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari masjid kayak biasa. Alhamdulillah sudah. Ada apa? Kita orang punya anak sudah mendahului untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Maksudnya apa ini? Anaknya kita orang meninggal. Ya opo ini? Ini perempuan, istrinya tadi beritahu seperti itu. Ya opo jadi wedok. Tapi dia kekuatannya. Oh, makanya ngomong apa? Ini hakikat iman soro. Soro naman soro. Bukan ada usaha loh ya. Tetap usaha. Tapi pasrah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya makanya mau wirid, mau iki jadi selamat. Aku ceritanya enggak wedi ya wedi lah. Kau pikir tidak takut? Ya takut. Siapa tidak takut? Hah? Tidak perlu nantang sama Allah. Ya Allah, mana ujianmu ya Allah? Turunkan. Ojo. Ngerontu bolong titik. Iya kan? Bolong titik. Rame titik. Ono wong terbangan. Benar. Padahal terbangan loh ini. Allah. Wa yu'ayyadu dzalika, diperkuat hal itu qauluhu ta'ala. Firman Allah diperkuat.
Hadis ini dengan firman Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitab ya. Enggak, itu apa? Ayatnya ini. Allah menyatakan ma asaba min musibatin, tidak akan menimpa satu dari musibah fil ardi, kejadian fil ardi, wala fi anfusikum, tidak juga dalam diri kamu sekalian, illa fi kitabin, kecuali sudah terdapat di dalam kitab Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menghamparkannya, sebelum kami menunjukkannya, sebelum kami menciptakan segala sesuatunya. Kejadian ini, kejadian pasrah sama Allah. Jangan mau ditakut-takuti. Iya. Berarti 2 bulan lagi kejadian ini. Kamu mau corotip enggak? Iya, aman. Quran tetap kan? Iya, aman. Pengajian aman. Hadir, aman. Coba ada apa? Wong iman tidak akan dihinakan sama Allah. Ya, semoga diberikan keselamatan. Perhatikan, orang iman tidak akan dihinakan oleh Allah bagaimanapun keadaannya. Bagaimanapun. Mau dia gambarannya ini sesuai hawa nafsunya, mau gambarannya tidak sesuai hawa nafsunya, tidak akan dihinakan sama Allah. Pokok iman. Semoga panjang umur sehat ya. Orang iman diberikan kematian oleh Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Mempercepat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Diberikan keselamatan oleh Allah berarti dia masih diberikan kesempatan untuk hidup untuk memberikan kemanfaatan sama yang lain. Jangan takut. Jangan takut ditakut-takuti orang. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Apa ini? Ada apa buat? Siapa yang tidak takut? Ada penyakit ini, ada penyakit itu, ada gejolak politik ini, gejolak. Kok sembahyang di tempat masjid makmurno, pengajian makmurno, Quran ojo telat, wirid, bismillah. Tambah ono sedekah napa? Aman napa? Iya. Pak. Paham ini ya? Wa akhrajat at-Tirmidzi anna Allah idza habba qauman ibtalahum. Baiklah. Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala idza habba qauman, jika dia mencintai satu kaum, ibtalahum. Allah akan memberikan sesuatu yang nak mencocoki sama dia. Diberikan sesuatu, biasa. Moro-moro kon dilokno wong, biasa. Tapi kon ojo ngene, kon tak ilokno ya karena supaya itu dicintai sama Allah, kon tak kei musibah mbek aku. Lho ya apa sih? Sing musibah iku Allah kon. Itu. Orang dihasuti, enak enggak? Tapi ente perlu tahu. Ente itu dihasuti karena ada kelebihan dari diri ente. Kalau ente tidak ada kelebihan, ono apa hasut nang kon? Hah? Oke. Ada orang misalnya punya perusahaan kacamata, dia jualannya seluruh dunia. Kira-kira iri nang kon enggak? Ya enggak, karena itu di bawahnya dia. Tapi kalau podo sak bedake kon, nah itu kadang-kadang gesekan. Karena apa? Ada kelebihan. Makanya katanya orang soleh itu, cuma aja golek ya. Katanya soleh, salah satu orang soleh ngatakan gini, kalau ente tidak dihasuti uang, lihat diri ente itu. Kok bisa tidak dihasuti uang loh? Berarti tidak ada apa-apa nih loh. Lek bosok kasarane ilmu agama tidak ngerti, ilmu umum ngelantur tidak karu-karuan. Ndak duwe-duwe. Loh iya kan? Utang iki. Ndak dihasuti uang. Ya alhamdulillah. Cuma itu mikiro, apa ndak dihasuti uang kon? Gitu toh. Adem. Ilokno wis, lek perlu ini pindah ke belakang. Ilokno ndak apa-apa. Beritahu aja. Yahudi
Wah, oh nang imigran, ya, terus wis tak apa-apa. Pabuana terus ndak apa. Nah. Faman radhiya, falahu ridha. Faman radhiya, siapa orang yang ridha, falahu, maka untuknya hal tersebut keridhaan. Keridhaan siapa? Allah. Ridhonya Allah itu didahului, orang tidak akan bisa ridho kecuali dengan ridhonya Allah dulu. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridho dulu, baru mereka bisa ridho. Kalau Allah tidak ridho sama orang itu tidak akan bisa ridho. Karena keridhoan makhluk bergantung keridhoan sang Khalik. Itu. Waman sakhita falahu sukhtu. Siapa orang yang murka, muring-muring, ngamuk, ya sukhut. Untuknya dia sukhut. Nah, untuknya dia kemurkaan Allah. Enak. Prinsip urip Pak. Ula apa stres bareng. Tak akan kon duwe anak, kon duwe bojo. Ini urusan ayo. Tak perlu ngurusi kono, ngurusi kene kedawan. Kon duwe santri kan? Iya, ajarana santrimu yo. Ojo ruwet urusan iku wae. Itu. Dimusuhi biasa. Ndak ada masalah. Ayo. Wa'lam anna nasra ma'as sabri. Ketahuilah sungguhnya bantuan minallah, dari Allah, lil abdi untuk seorang hamba, ala a'daih, atas musuh-musuhnya, ma'as sabri, bersama kesabaran, ala ta'atillah wa an maksiati. Tetap sabar untuk taat, sabar untuk meninggalkan maksiat, datang nanti bantuan Allah. Dicaci maki dzikir, dicaci maki ngajar ilmunya Rasulullah, dicaci maki menyebarkan ilmunya Rasulullah, datang bantuan. Ndak kuat beb, sabar. Panas kupingku, sabar. Datang bantuan Allah. Jangan khawatir, datang bantuannya. Ndak mungkin ndak datang, pasti. Kalau sudah datang bantuan Allah, habis semuanya itu. Tinggal cerita. Mana Fir'aun, mana Namrud, mana Gorun, mana Fulan, mana ini, mana itu. Dah ada semuanya, habis. Habis semuanya. Tinggal na'udzubillah, cerita-cerita keburukan. Semoga dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.